Assalamualaikum, selamat datang di Serambi Kajian Islam Nusantara. Hari ini, kami beruntung ditemani oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk membahas sebuah karya perpustakaan modern yang sangat mendalam. Judul bukunya, Reaktualisasi Ulumul Hadis, karya Profesor Dr. Haji Marhumah, MPD. Kanjeng Sunan, bagaimana pandangan Anda mengenai urgensi buku setebal 225 halaman yang terbit pada tahun 2023 ini? Baik Ibu Kartini, buku ini sungguh penting. Penulis menyoroti perlunya kajian ilmu hadis dalam konteks perkembangan dunia sastra Islam. Intinya, kita diajak untuk memahami hadis secara utuh, bukan hanya sebagai pegangan semata, melainkan juga dengan melihat setting dan peran Rasulullah saat sabda yang disampaikan. Kajian hadis dalam buku ini difokuskan agar hadis tetap relevan dengan isu-isu aktual zaman. Pemahaman yang utuh ini memerlukan ketelitian dalam menapis sumber. Salah satu bab penting dalam buku ini, yaitu bab 8, membahas hadis yang ditinjau dari kualitas periwayatnya. Bagaimana Ibu Marhumah mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitas ini? Secara umum, klasifikasi hadis dibagi menjadi 3 tingkatan utama, yaitu hadis syahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Menurut Imam An-Nawawi, hadis syahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Periwayatnya harus bersifat adil dan dabit, yaitu kuat daya hafalannya, serta tidak mengandung syaz atau kejanggalan, dan illat atau cacat tersembunyi. Jika hadis syahih menurut kekuatan hafalan yang prima atau dabit, juga hadis hasan terletak di mana perbedaannya? Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis syahih. Semuanya syaratnya terpenuhi, namun hanya terdapat sedikit kekurangan pada daya hafalan periwayatnya, artinya daya hafalannya tidak terlalu kuat. Sementara hadis dhaif adalah yang tidak memiliki ciri-ciri kesahihan atau kehasanan, sehingga hadis ini tidak dapat diterima dan tidak boleh diamalkan. Ini membimbing kita pada tingkat paling rendah yang dibahas di bab 9. Hadits palsu atau hadis maudhu ini adalah peringatan keras bagi umat Islam. Benar sekali Ibu Kartini. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang dikarang oleh seseorang dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tidak pernah mengatakan, melakukan, atau menyetujuinya. Hadis ini diciptakan oleh orang-orang dengan berbagai motif, termasuk kepentingan politik, keagamaan, atau pribadi. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap hadis maudhu ini? Hadis ini merupakan tingkatan terendah dan haram untuk diriwayatkan, kecuali tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada khalayak bahwa hadis itu palsu. Hadis maudhu sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai hujah atau sumber hukum dalam agama Islam. Selain kajian keaslian, buku ini juga membahas kajian tematis, khususnya hadis-hadis pendidikan di bab 19. Sebagai seorang yang peduli pada pengajaran, metode apa saja yang komprehensif? Kajian tematis hadis pendidikan membagi metode menjadi makro dan mikro. Dalam lingkup makro, ada metode keteladanan, metode lemah lembut atau kasih sayang, dan metode memberi kemudahan. Sementara dalam lingkup mikro, dibahas metode tanya jawab, metode ganda, metode pengugasan, dan metode diskusi. Akhir kata, sebagai penilai, apa kelebihan dan kekurangan yang Kanjeng Sunan temukan pada buku Reaktualisasi Ulumul Hadis ini? Kelebihannya, buku ini memiliki desain cover yang menarik dengan warna yang elegan. Topiknya sangat relevan dengan judul, dan setiap penjelasan dilengkapi dengan contoh ayat Al-Quran maupun suatu hadis. Namun, ada beberapa kelemahan, yaitu terdapat banyak istilah asing yang mungkin membingungkan bagi orang awam ketika memahaminya, dan masih ada beberapa kesalahan penulisan. Matur nuwun Kanjeng Sunan atas pencerahannya. Pemahaman hadis haruslah komprehensif, agar kita tidak mudah terumbang-ambing oleh kelemahan sanad atau bahkan hadis palsu.
Sami-sami Ibu Kartini, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua.